Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novita dengan NIM F1E122055 ruang 002 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi, manajemen proses, penjadwalan CPU, deadlocks, dan manajemen memori utama. Oke, yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem adalah kumpulan komponen-komponen, variabel-variabel, unsur-unsur yang harus bekerja sama. Operasi adalah instruksi atau tindakan. Jadi, sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola komputer, perangkat keras, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dalam sistem komputer. Dalam istilah teknis, itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras fisik dari sistem. Sebuah sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya dan layanan, seperti memori, prosesor, perangkat, dan informasi. Program aplikasi adalah program yang memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan beberapa tugas spesifik dan produktif, misalnya pengolah kata, spreadsheet, pen, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang berinteraksi dengan pengguna akhir dan melakukan apapun yang sedang dikerjakan pengguna akhir. Misalnya, perangkat lunak spreadsheet, aplikasi foto, dan lain-lain. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol perangkat keras komputer sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan suatu tugas. Perangkat lunak sistem melakukan tugas seperti mentransfer data dari memori komputer ke disk atau menampilkan teks pada perangkat output. Tujuan dari sistem operasi yaitu yang pertama, penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Yang kedua, untuk menyediakan kenyamanan dan keramahan. Yang ketiga, sembunyikan kerumitan perangkat keras komputer. Interface sistem operasi. Cara pengguna berinteraksi atau menggunakan sistem operasi disebut interface. Sistem operasi biasanya memiliki dua interface, yaitu Character User Interface atau CUI, yang kedua Graphical User Interface atau GUI. Fungsi sistem operasi, yaitu yang pertama, menyiapkan daftar semua pengguna. Yang kedua, menyimpan daftar semua sumber daya dalam sistem. Yang ketiga, membuat daftar semua proses yang berjalan di sistem. Yang keempat, membuat proses. Yang kelima, memulai eksekusi program. Yang keenam, menyediakan akses kontrol sumber daya ke program. Yang ketujuh, menjalankan penjawalan CPU. Yang kedelapan, mengalokasikan memori utama ke proses. Kesembilan, mengalokasikan sumber daya ke proses. Yang kesepuluh, menyediakan komunikasi antar proses. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu memberikan keamanan dan perlindungan. Yang ke-12, multiprosesor operasi sistem. Yang ke-13, distributed operasi sistem. Yang ke-14, network operasi sistem. Yang ke-15, multi-user operasi sistem. Dan yang terakhir yaitu multi-read operasi sistem. Ada pula yaitu klasifikasi sistem operasi. Yang pertama, single user system. Yang kedua, base operasi system. Yang ketiga, interactive operasi system. Yang keempat, multi-program system. Yang kelima, time sharing operation system. Yang keenam, real-time system. Materi yang kedua yaitu manajemen proses. Yang pertama yaitu proses control block atau PCB. Kelompok lokasi memori di mana informasi terkait dengan tertentu proses disimpan disebut proses control block atau PCB. Dengan kata lain, struktur data yang menyimpan informasi tentang suatu proses disebut proses control block. PCB juga dikenal sebagai test control block. Ketika sebuah proses dibuat, semua informasinya disimpan dalam PCB. Sistem operasi menyimpan semua informasi proses dari penciptaan sampai penghentian. Ketika suatu proses selesai, itu proses control block dilepaskan dari memori utama. Penjadwalan prosesnya yaitu ada long time schedule, yang kedua medium time schedule, yang ketiga short time schedule. Tujuan penjadwalannya yaitu yang pertama, menerapkan rencana penjadwalan sedemikian rupa sehingga semua proses diberikan kesempatan yang sama untuk dieksekusi. Yang kedua yaitu membuat perpaduan yang baik antara proses berorientasi GUI dan CPU. Yang ketiga, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya sistem seperti CPU. Yang keempat, istilah utilisasi CPU didefinisikan sebagai presentasi waktu yang digunakan sebuah CPU sibuk menjalankan instruksi dari suatu proses sambil meminimalkan.
Yang kelima, waktu penyelesaian. Jumlah waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan proses dikenal sebagai waktu penyelesaian proses. Yang keenam yaitu meminimalkan waktu tunggu. Jumlah waktu proses menunggu di antrian siap untuk mendapatkan kesempatan eksekusi dikenal sebagai waktu tunggu proses. Materi yang ketiga yaitu penjadwalan CPU. Pergantian CPU dari satu proses ke proses lainnya kapanpun dibutuhkan dalam proses muncul atau selain pengolahan disebut penjadwalan CPU. Dalam sistem operasi multiprogramming, metode untuk beralih CPU di antara banyak proses disebut penjadwalan CPU. Schedule algoritma. Yang pertama, first come first served atau VCVS. Yaitu, pertama, proses dieksekusi berdasarkan siapa cepat dia dapat, kemudian proses yang baru dibuat ditempatkan dalam ready. Yang ketiga, penjadwalan memilih proses dari kepala antrian. Selanjutnya, saat proses baru dibuat, proses tersebut ditempatkan di akhir antrian. Proses yang tiba lebih dahulu dalam sistem dipilih oleh penjadwalan dan ditempatkan ke dalam CPU untuk dieksekusi. Proses yang datang lebih awal dalam sistem selalu mendapat kesempatan untuk mendapatkan dieksekusi terlebih dahulu. Ukuran proses tidak menjadi masalah selama pemilihan oleh schedule. Jenis algoritma penjadwalan ini juga dikenal sebagai first in first out atau FIFO. Algoritma penjadwalan ini mudah diimplementasikan. Yang kedua yaitu schedule short job first atau SJF schedule. Penjadwal memilih proses yang memiliki waktu CPU terkecil. Proses yang membutuhkan lebih sedikit waktu CPU mendapat prioritas di atas proses lainnya. Metode ini terdiri dari dua jenis, yaitu preemptive dan no preemptive. Yang ketiga yaitu shortest job remaining first atau SJRF schedule. Algoritma ini merupakan varian dari algoritma SJF. Ini adalah bentuk preemptive dari algoritma SJF. Juga dikenal sebagai shortest remaining time first atau SRTF. Yang keempat yaitu round robin atau RR schedule. Round robin schedule yang didasarkan pada sistem pembagian waktu dan dianggap sebagai metode penjadwalan yang paling umum digunakan. Setiap proses menggunakan CPU hanya pada slot waktu tersebut. Selain itu, selanjutnya proses dalam antrian siap akan mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Teknik ini mirip dengan FCFS, tetapi sifatnya preemptif. Proses ini berlanjut sampai proses lainnya selesai dihentikan. Materi yang keempat yaitu deadlock. Deadlock adalah keadaan yang tidak menguntungkan dalam sistem yang perlu diurus. Metode untuk menangani deadlock itu sendiri yaitu deadlock prevention, deadlock avoidance, yang ketiga deadlock detection. Deadlock characterization. Dalam sistem komputer, deadlock muncul ketika 4 kondisi terjadi secara bersamaan. Ketika semua kondisi ini terjadi pada saat yang sama, maka hanya deadlock yang dapat dibuat di antara proses. Kondisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutual exclusion. Pengecualian bersama berarti hanya satu persatu. Yang kedua, hot and wait. Ketika sebuah proses memegang beberapa sumber daya dan menunggu agar resource lain menyelesaikan eksekusi, maka situasi seperti ini disebut hold and wait. Yang ketiga, no preemption. Jika suatu proses memegang beberapa sumber daya, itu tidak dapat diambil dari itu sampai proses selesai. Yang keempat, circular wait. Setiap proses sedang menunggu untuk mendapatkan resource yang ditahan oleh proses lain sedemikian rupa sehingga membentuk suatu siklus. Deadlock detection. Metode yang disarankan adalah deadlock detection. Berikut ini metodenya yaitu deadlock diperbolehkan terjadi pada sistem. Kedua, mereka terdeteksi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, metode pemulihan digunakan untuk memulihkan dari deadlocks. Materi yang kelima yaitu manajemen memori utama. Memori utama adalah memori baca atau tulis sementara komputer. Kelompok lokasi memori disebut address space. Dua jenis address space dijelaskan di bawah ini yaitu physical address space dan logical address space. Yang pertama yang dijelaskan yaitu physical address space. Alamat setiap lokasi dalam physical memori disebut physical address. Physical memory berarti main memory atau random access memory atau RAM, di mana memori setiap lokasi memiliki alamat. Setiap kali ada data atau informasi membaca, alamatnya diberikan. Alamat itu disebut physical address space. Fitur physical address space berikut. Pertama yaitu physical address yang disediakan oleh perangkat keras. Yang kedua, ini adalah bilangan biner yang dibuat dengan kombinasi 0 dan 1. Yang ketiga, mengacu pada sel atau lokasi tertentu dari memori utama. Yang keempat, alamat tersebut memiliki beberapa batas akhir. Yang kelima, batas biasanya dimulai dari 0 sampai batas akhir. Yang keenam, semua alamat tidak hanya
memiliki memori utama sistem. Yang kedua yaitu logical address space. Alamat dari setiap lokasi virtual memory disebut logical address. Ini juga dikenal sebagai virtual address. Kumpulan dari banyak logical address disebut logical address space atau virtual address space. Fitur logical address space berikut. Yang pertama yaitu logical address disediakan oleh kernel sistem operasi. Yang kedua, logical address space mungkin tidak kontinu di memori. Oke, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.